Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khosyatillah dengan NIM 12120200189. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Yudi Irfan Daniel, yang akan membahas tentang pemikiran filsafat Islam yang pertama atau falsafah al-ula dari Al-Kindi. Oke, pertama yang akan dibahas itu tentang riwayat hidupnya. Nama lengkap beliau yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sobah bin Imran bin Ismail al-As atau Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah atau sekarang Irak namanya pada tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah. Beliau menempuh pendidikan pertama yaitu di tempat beliau lahir, yaitu di Kufah, mempelajari Al-Quran, kemudian tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, teologi, dan lain sebagainya. Nah, namun kemudian beliau pindah ke Baghdad untuk mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional pada saat itu. Dan beliau pun banyak menerjemahkan buku filsafat yang menjelaskan hal-hal yang pelik dan meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Filosof Al-Kindi sangat mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai watak yang mulia, kemudian berperilaku sebagai orang yang bermartabat dan juga penuh dedikasi dan tulus. Beliau meninggal di Baghdad pada tahun 876 Masehi, dan ciri khas kematian orang-orang yang besar itu pasti tentunya selain meninggalnya hanya ditemani oleh beberapa orang terdekat, beliau pun meninggal dalam keadaan sunyi. Langsung saja ke pemikiran filsafatnya. Yang pertama itu Al-Kindi berusaha menyelaraskan agama dan filsafat. Lalu kemudian yang kedua ada materi atau teori dari yang dicetuskan oleh Al-Kindi tentang creatio ex nihilo yang bertentangan dengan teori Plato dan Aristoteles. Lalu kemudian yang ketiga yaitu filsafat tentang dalil adanya Tuhan, dan yang keempat filsafat tentang sifat-sifat Tuhan. Oke, yang pertama akan dibahas yaitu tentang filsafat Al-Kindi yang menyelaraskan agama dan filsafat. Oke, untuk mengatasi kesulitan pertama, sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa Al-Kindi ini merupakan falsafah al-ula, yaitu filosof yang pertama, filosof Islam yang pertama. Dan untuk mengatasi kesulitan karena beliau adalah orang yang pertama, yaitu menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab. Dalam buku-buku filosof Yunani seperti kata hail diterjemahkan dengan thin atau tanah liat. Lalu kemudian yang kedua mengambil alih istilah-istilah Yunani, kemudian menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab murni. Seperti pada kata filosopos dalam bahasa Yunani yang diganti dengan imbuhan yang ditambah dengan imbuhan iyah untuk memasukkannya dalam bahasa Arab murni, jadi filosofiyah gitu ya. Lalu yang kemudian yang ketiga menciptakan kata-kata atau istilah baru dengan cara mengambil kata ganti atau imbuhan tadi yang disebutkan dengan akhiran iyah. Dan yang keempat memberikan makna baru pada istilah-istilah lama yang sudah dikenal. Dan kemudian menghadapi tantangan selanjutnya, Al-Kindi menyelesaikannya dengan cara menyelaraskan antara agama dan filsafat. Pertama, untuk mengenalkan pemikiran filsafat kepada orang-orang Islam pada saat itu, beliau membuat kisah-kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa bangsa Arab dan Yunani itu adalah bersaudara, sehingga tidak patut untuk saling bermusuhan, dalam tanda kutip menolak pemikiran dari Yunani, karena umat Islam itu jika ada kebenaran tentu tidak akan ditolak gitu ya, terbuka. Lalu kemudian tantangan yang kedua menyatakan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang bisa datang dari mana saja, dan umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengakui dan mengambilnya, termasuk dari pemikiran filosof-filosof Yunani. Lalu kemudian yang ketiga yaitu
Beliau menyatakan bahwa filsafat adalah suatu kebutuhan sebagai sarana dan proses berpikir, bukan sesuatu yang aneh atau kemewahan. Namun di tengah-tengah kondisi umat Islam pada saat itu, beliau di samping sebagai orang yang pertama, pasti beliau banyak mendapat kecaman dari masyarakat Muslim pada saat itu. Dan argumen-argumen pertentangan yang tadi disampaikan yang merujuk pada filosof Islam Al-Kindi pun bukan hal yang pertama disampaikan. Jadi dulu pun menurut sejarah telah juga disampaikan oleh filosof Aristoteles, kemudian digunakan juga oleh Marcus Tullius Cicero dari Italia, kemudian dari Titus Flavius Clemens dari Alexandria, dan dari umat Islamnya pun digunakan oleh Ibnu Rushd. Dan yang keempat ini adalah intinya, yaitu menyatakan bahwa meski metode agama dan filsafat berbeda, tetapi tujuan yang ingin dicapai keduanya adalah sama, baik dalam tujuan praktis maupun teoritisnya. Sebagaimana yang kita tahu, tujuan praktis beragama dan filsafat adalah mendorong manusia untuk mencapai kehidupan moral yang lebih tinggi, sedangkan tujuan teoritisnya adalah mengenal dan mencapai kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan. Gitu. Jadi menurut Al-Kindi tidak ada perbedaan yang esensial antara agama dan filsafat karena keduanya mengarah pada tujuan yang sama. Dan tentu jika kita berpikir seperti ini, maka akan timbul pertanyaan, yaitu persoalannya jika benar bahwa agama dan filsafat mengarah pada tujuan yang sama, apakah hal itu berarti filsafat setara dengan agama, setaraf dengan agama? Kan perlu digali lebih dalam lagi, perlu dikaji lebih dalam lagi. Dan dalam konteks pengetahuan, apakah pengetahuan rasional yang didasarkan atas akal dan filsafat setara dengan pengetahuan agama yang didasarkan atas wahyu? Itu kan jadi timbul pertanyaan seperti itu ya. Namun Al-Kindi pun menjawab dengan 3 pendapat ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat beliau ditanya. Yang pertama, beliau tuh mempertahankan kepastian yang sama dan sederajat, bahwa pengetahuan dan rasional filsafat dan pengetahuan kenabian itu sederajat. Lalu kemudian tulisan yang kedua atau pendapat yang kedua memasukkan pengetahuan kenabian ke dalam pengetahuan rasional, tetapi dalam tulisan lainnya justru menempatkan pengetahuan rasional filsafat di bawah pengetahuan kenabian. Nah, sifat berbeda pendapat itu disesuaikan oleh situasi dan kondisi itu terjadi karena dalam menghadapi persoalan yang sensitif ini, Al-Kindi pun berhati-hati saat menjawab pertanyaannya. Namun intinya dalam bukunya yang terbaru, dalam buku Kamiyah Kutub Aristoteles wa Mahtaj Ilahih, beliau cenderung lebih menempatkan pengetahuan rasional filosofis di bawah pengetahuan kenabian atau ilmu-ilmu keagamaan. Kenapa? Nanti kita akan bahas alasannya. Kenapa pemikiran filosofis itu ditempatkan oleh Al-Kindi di bawah dari pengetahuan kenabian? Karena beliau menyatakan bahwa kualitas diri seorang filosof itu tidak sama dan tidak sebaik kualitas diri seorang nabi, gitu singkatnya. Dan yang dihasilkannya pun, pemikirannya maupun pengetahuannya pun tidak setara dengan pengetahuan agama yang diterima oleh seorang nabi. Kemudian yang kelima, memfilsafatkan ajaran dan pemahaman agama selaras dengan pemikiran filosofis. Beliau itu cenderung berusaha untuk menyelaraskan antara agama dan filsafat tadi ya, dengan memberikan makna alegoris atau takwil terhadap teks-teks atau nas yang secara tekstual dinilai tidak selaras dengan pemikiran rasional filosofis. Seperti dalam kata sujud dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 6 yang artinya bintang-bintang dan pepohonan sujud kepadanya mengandung beberapa arti. Yang pertama yaitu sujud dalam salat, 2 kepatuhan atau ketaatan, ketiga perubahan dari ketidaksempurnaan kepada kesempurnaan, dan yang keempat mengikuti aturan secara ikhlas. Dan makna yang dipahami oleh pemikiran filosofis Al-Kindi yaitu makna yang terakhir untuk menjelaskan ayat tersebut, karena sujud bintang-bintang dan pepohonan adalah dengan cara mematuhi perintah Tuhan, bukan sujud seperti dalam sholat. Gitu pemikiran filosofisnya.
Kemudian pemikiran filsafat Al-Kindi yang kedua yaitu tentang teori creatio ex nihilo yang beliau cetuskan untuk menentang teori dari Platonisme dan juga Aristoteles, yaitu tentang creatio ex material. Creatio ex material itu bermakna bahwa dalam pandangan filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta dalam makna yang sesungguhnya, dari tiada menjadi ada, melainkan hanya sebagai penggerak atau pewujud realitas dari alam potensialitas kepada alam aktualitas, kayak gitu. Maka dari itu, sebagai gantinya, beliau Al-Kindi memunculkan gagasan bahwa alam tercipta dari yang tiada atau creatio ex nihilo sebagaimana yang diyakini dalam teologi Islam. Maka dari itu, creatio ex material ini ditentang oleh para filosof Muslim ya, karena sangat tidak sesuai dengan teologi Islam. Dan menurutnya, semesta ini terbatas, tidak abadi dan tercipta dari yang tiada gitu. Namun argumentasi yang digunakan tidak bersifat teologis ya. Mentang-mentang beliau Islam, maka dia selalu membahas teologis. Tidak, beliau menjelaskan atau mengargumentasikan tentang creatio ex nihilo ini dengan secara filosofis dan didasarkan pada prinsip-prinsip logika Aristoteles itu sendiri. Ada dua prinsip Aristoteles yang digunakan oleh Al-Kindi. Yang pertama yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat berubah menjadi terbatas dalam berwujud, yang berwujud dalam bentuk yang aktual. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua yaitu bahwa materi, waktu, dan gerak muncul secara serentak bersamaan, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 pernyataan yang bisa digali dan dikaji sendiri, yang dikembangkan menjadi 9 pertanyaan oleh Al-Kindi gitu. Jadi beliau membenarkan dan membuktikan dengan dua prinsip yang digunakan oleh Aristoteles kayak gitu. Pertama, kenapa beliau menentang? Karena pertama, jika kita menyatakan bahwa semesta ini tidak terbatas, maka kita juga harus menyatakan bahwa wujud aktual dari semesta ini juga tidak terbatas. Namun, ini bertentangan dengan prinsip pertama Aristoteles yang menyatakan bahwa wujud aktual adalah terbatas. Gitu. Itu argumentasi pertama yang dibantahkan. Lalu kemudian yang kedua, jika wujud semesta yang diasumsikan tidak terbatas ini kita ambil sebagiannya, sisanya dapat berupa wujud tidak terbatas sebagaimana keseluruhannya atau menjadi wujud terbatas. Namun, jika dikatakan tidak terbatas, berarti ada dua hal yang sama-sama tidak terbatas, dan itu mengimplikasikan bahwa keseluruhan adalah sama dan bagiannya, dan itu tidak masuk akal gitu. Jadi, jika dikatakan menjadi wujud terbatas, hal itu bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak terbatas adalah tidak mungkin melahirkan yang terbatas, kayak gitu. Lalu, bantahan argumentasi yang ketiga yaitu jika sebagiannya yang diambil tadi kita dikembalikan lagi, hasilnya adalah sebagaimana yang ada sebelumnya gitu. Namun ini mengimplikasikan ada sesuatu yang tidak terbatas atau keseluruhan lebih besar dari sesuatu yang tidak terbatas lainnya atau bagian sesuatu yang tidak masuk akal. Dan berdasarkan ketiga bantahan argumentasi yang dilandaskan oleh kontradiksi-kontradiksi logis tersebut, maka menurut Al-Kindi, semesta yang ada dalam aktualitas ini tidak dapat lain kecuali harus bersifat terbatas. Dan karena terbatas, maka semesta ini berarti tidak abadi, tidak kodim dan tercipta dari yang tiada, atau tadi yang kita sebut creatio ex nihilo gitu ya. Lalu kemudian beliau Al-Kindi pun menentang pendapat Aristoteles dan juga Plato tentang teori geosentris dan juga heliosentris yang bisa dikaji sendiri, dan beliau mempunyai konsepnya sendiri yang tidak sama dengan filsafat Aristoteles dan juga Plato, yang terkhusus mengenai ruang, yang tadi teori tentang geosentris, heliosentris dan sebagainya, kemudian tentang waktu dan gerak yang bisa dikaji sendiri, yang pada intinya bahwa beliau itu menyatakan bahwa ruang atau materi, waktu dan gerak merupakan sama-sama terbatas dan tercipta gitu ya. Lalu kemudian pemikiran filsafat Al-Kindi yang ketiga yaitu tentang dalil adanya Tuhan. Gini, argumentasi yang pertama, berdasarkan prinsip hukum sebab akibat yang sering diajarkan oleh orang tua kita ataupun siapapun orang dewasa pada saat kita kecil, itu menyatakan bahwa prinsip ini yang pertama, hukum sebab akibat, kalau misalnya ada ciptaannya pasti ada penciptanya kayak gitu ya. Dan menurut prinsip sebab akibat ini, setiap yang tercipta berarti ada yang mencipta, dan sang pencipta semesta yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri.
Lalu kemudian yang kedua, berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu tidak dapat menjadi sebab atas dirinya sendiri. Karena agar dapat menjadi sebab bagi dirinya, sesuatu itu harus ada sebelum dirinya, gitu ya. Dan apa yang dimaksud sebagai sesuatu di sini adalah semesta. Artinya, jika semesta tidak dapat muncul karena dirinya sendiri, berarti ia butuh sesuatu di luar dirinya untuk memunculkannya, dan itu adalah Tuhan. Dan itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada, gitu, jelas. Lalu kemudian yang ketiga, berdasarkan analogi antara alam makrokosmos atau semesta dan juga mikrokosmos manusia. Nah, analogi ini Al-Kindi untuk alam mikrokosmos ini atau manusia, Al-Kindi itu menganalogikan sebagai tubuh manusia yang dipenuhi oleh segala kompleksitas hal yang rumit seperti DNA, RNA dan lain sebagainya, yang semuanya pun terkoordinasi dengan baik gitu. Itu tidak mungkin kalau misalnya tidak ada yang mengatur. Dan tentunya dengan akal sehat yang digunakan pasti akan dapat menemukan bahwa yang mengatur itu adalah Tuhan gitu. Karena tidak ada lagi yang mampu. Lalu kemudian yang keempat, didasarkan atas argumen teologis tentunya ya, sebagai umat Islam, yaitu dalil al-inayah, yaitu dalil yang menyatakan bahwa semua gejala alam yang tertib, teratur dan menakjubkan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan pasti karena adanya tujuan dan maksud tertentu, sekaligus menunjukkan adanya zat yang maha mengatur, yang merupakan pembangkit dari semua pembangkit, yang pertama dari semua yang pertama, dan menjadi sebab dari semua sebab gitu. Dan argumen yang terakhir tadi, menurut kebanyakan filsuf Islam, itu merupakan argumen yang paling efektif untuk membuktikan adanya Tuhan. Dan dalam tradisi Islam, argumen tadi digunakan oleh Ibnu Rushd, sedangkan dalam filsafat Barat dipakai oleh Immanuel Kant. Lalu kemudian pemikiran filsafat Al-Kindi yang terakhir, yaitu tentang sifat-sifat Tuhan ya. Beliau berbeda dengan filsuf-filsuf Islam yang lainnya, karena beliau itu tidak setuju dengan pernyataan musyabihah, yaitu sifat-sifat Tuhan itu sama dengan sifat manusia. Oke. Contohnya seperti apa sifat musyabihah itu? Seperti representasi atau diksi yang menyatakan bahwa Tuhan itu duduk, itu kemudian mempunyai singgasana. Nah, beliau tidak setuju dengan diksi-diksi seperti itu yang digunakan. Namun beliau itu cenderung pada teologi, ini kan masuk ke dalam teologi Islam ya. Jadi banyak tuh, ada pertama musyabihah tadi, terus kemudian ada juga teologi Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai esensi dan sifat-sifat tersendiri dan berbeda dengan esensinya. Lalu kemudian ada teologi dari Mu'tazilah yang menolak adanya sifat positif apapun pada Tuhan dan menolak pembedaan antara sifat dan esensi Tuhan gitu. Jadi Al-Kindi ini, dari ketiga teologi inti yang tadi, Al-Kindi lebih cenderung pada teologi dari Mu'tazilah, yaitu Tuhan itu hanya memiliki dua sifat menurut Al-Kindi ya, sesuai dengan teologi Mu'tazilah tadi yang pertama tentang sifat Maha Esa, yaitu wahdaniyah. Kenapa disebut wahdaniyah? Karena beliau itu tidak setuju dengan konsep angka. Beliau tidak setuju dengan konsep angka atau bilangan karena hal tersebut merujuk pada kuantitas ya, sedangkan kuantitas sendiri itu mempunyai atribut-atribut lain yang tidak terpisahkan gitu. Jika kita menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, bilangan satu tersebut merujuk pada kuantitas material yang dapat dibagi, dan itu menyiratkan bahwa keesaannya terbagi dalam beberapa bagian. Maka dari itu beliau tidak menyetujui atau tidak setuju dengan konsep angka atau bilangan. Lalu kemudian yang kedua, beliau pun mengambil argumen yang dituliskan dalam bukunya yang bisa dikaji sendiri tentang tentang diksi Tuhan itu tidak bisa menggunakan diksi-diksi yang jamak gitu. Dan tentunya argumen yang kedua ini beliau gunakan untuk menolak trinitas ajaran Kristen. Argumen beliau yang kedua tadi itu digunakan sebagai argumen untuk menolak trinitas ajaran Kristen. Kenapa? Karena konsep trinitas tersebut tidak didasarkan atas ajaran wahyu dan teologi Islam. Dalam mendebat
konsep Trinitas ini, namun beliau Al-Kindi menggunakan tentunya murni dengan filsafat, dengan asumsi bahwa pemikiran filosofis lebih bersifat universal, dapat diterima oleh Kristen, oleh orang Islam, dan orang-orang lainnya. Dan penolakan tersebut didasarkan atas 3 argumen. Yang pertama, argumen yang pertama yaitu bahwa 3 unsur Tuhan tidak mungkin mempunyai esensi yang sama, gitu ya. Pada satu sisi, masing-masing dari 3 persona Trinitas memang identik dengan yang lain, tetapi pada waktu yang sama pun masing-masing jelas memiliki sifat individu yang membedakannya dari yang lain, gitu. Jadi satu Tuhan dalam Trinitas ajaran Kristen itu tidak mungkin memiliki esensi yang sama. Pasti dalam tiap Tuhan dalam Trinitas Kristen tersebut mempunyai sifat ataupun ciri khas tersendiri, kayak gitu. Dan itu tentunya bertentangan dengan esensi Tuhan yang harusnya sama, gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ajaran Trinitas itu tidak sesuai dengan konsep kategori Popioris, yang bisa dikaji sendiri bahwa konsep kategori Popioris itu seperti apa. Yang lebih jelasnya merujuk pada filsafat Neoplatonisme dan juga asal Tyre, dan juga filsafat-filsafat Yunani yang lainnya. Lalu kemudian yang ketiga, argumen debat yang ketiga menentang hal ini, bahwa konsep Trinitas itu menyatakan bahwa 3 menjadi 1 dan 1 menjadi 3. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh nalar. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keesaannya mengacu pada bilangan, yang sudah jelas tadi di awal bahwa Al-Kindi tidak dapat menerima bahwa Tuhan itu menggunakan diksi bilangan, gitu, ataupun angka, baik umum maupun khusus, gitu ya. Lalu kemudian itu kan yang tadi pertama dibahas adalah tentang sifat wahdaniyah. Lalu kemudian sifat yang dikehendaki oleh Al-Kindi yang kedua yaitu sifat Tuhan yang ditekankan adalah tentang mukhalafatul hadis, yaitu ketidaksamaannya dengan makhluk. Dan pernyataannya dalam sifat Tuhan yang kedua ini berdasarkan filsafat Al-Kindi, berarti Tuhan dalam pandangan Al-Kindi ini berarti adalah sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terbayangkan, dan tidak tergambarkan oleh kata-kata, gitu ya. Dalam perspektif filsafat, konsep Tuhan Al-Kindi tidak memiliki atau tidak berkaitan dengan karakteristik pemikiran filsafat Aristoteles, Philo, Plotinus, dan lain sebagainya. Dan juga tidak merujuk pada teologi Islam yang tadi ada Asy'ariyah dan juga musyabihah tadi, ya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf bila masih ada terdapat banyak kesalahan dan juga kekeliruan. Mohon bimbingannya. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.